Selamat datang di channel Inspirasi Motivasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya membahas tentang marah. Bagaimana kemarahan adalah sesuatu yang harus kita kendalikan, kita kelola, kita awasi agar tidak membahayakan hidup kita dan hidup orang lain. Marah adalah sebuah kondisi, sebuah situasi yang bisa menimbulkan kerusakan dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekarang tugas kita adalah fokus mengawasi, mengendalikan marah atau kemarahan kita itu di level penyebabnya, pemicunya. Karena ketika di pemicu atau penyebab bisa kita awasi, kita jaga, maka akibat yang ditimbulkan marah itu tidak akan membahayakan siapa-siapa. Di sini pertama kita gunakan dua pendekatan. Pertama yaitu kesadaran. Kesadaran kita yaitu kita sadar bahwa saya ini hidup untuk damai. Saya mau hati saya damai, penuh sukacita, pikiran saya tenang. Sehingga kesadaran kita selalu ingin menjaga kedamaian batin kita, menjaga kedamaian pikiran kita, hati kita. Ini kesadaran kita. Dia selalu ada di situ tugasnya. Kemudian pikiran. Pikiran adalah gerbang. Pikiran kita ini adalah gerbang masuknya dunia luar ke dalam diri kita. Jadi dunia luar itu masuk ke dalam diri kita itu melalui pikiran. Sehingga pikiran ini memiliki peran yang begitu besar. Di sini kita harus melatih pikiran kita itu untuk selalu menjadi keheningan. Ketika pikiran bisa menjadi keheningan atau dia diam, maka sama aja seperti kita menutup pintu gerbang, sehingga dunia luar tidak masuk ke dalam dalam diri kita. Ini pertama yang kita harus pikirkan. Kemudian apa? Jangan kita itu melawan atau ingin menghilangkan marah. Begitu rasa marah muncul di dalam diri kita, kita terima kemarahan itu di dalam kedamaian hati kita, di dalam hati yang ikhlas, di dalam kesabaran kita itu kita terima. Kita terima kemarahan itu, lalu kita hilangkan kemarahan itu di dalam kesadaran diri kita. Yaitu kesadaran diri kita itu apa? Menjaga kedamaian batin, menjaga kedamaian hidup. Jadi ini kesadaran kita. Sehingga kita sadar saya tidak perlu marah, saya mau hidup damai, saya mau hidup tenang. Lebih baik saya sabar, lebih baik saya nggak apa-apa gitu. Ya, kendalikan diri. Kita lihat saudara-saudara, apa yang menjadi pemicu kemarahan itu? Ya, apa yang menjadi penyebab kemarahan itu? Pertama, ketika kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi, ini bisa menjadi salah satu penyebab kita marah. Ya, apalagi ketika kita punya kebiasaan hidup yang suka mengingat-ingat hal-hal buruk, yang suka memikirkan hal-hal yang membuat kita marah, yang kita ulang-ulang terus dari pagi sampai malam, ini juga menyebabkan atau memicu kemarahan kita. Jadi ini semua kita harus kendalikan, kita jaga. Jangan sampai ini menjadi pemicu kemarahan kita. Apalagi situasi hidup yang sedang kita hadapi, yang tidak baik-baik saja, yang tidak bersahabat kita, yang tidak bersahabat dengan kita, ini juga bisa menjadi pemicu kemarahan kita. Keadaan kita yang mungkin sedang di titik terendah, yang mungkin sedang kita menghadapi dilema-dilema, ya, ini juga bisa menjadi pemicu kemarahan kita. Hubungan kita dengan orang lain yang tidak begitu baik, yang buruk, ini juga bisa menjadi pemicu kemarahan kita. Jadi semua pemicu, semua penyebab ini kita harus jaga, kendalikan, supaya tidak menimbulkan akibat yang tidak baik. Oke saudara, kita lihat lagi. Ketika harapan-harapan kita tidak tercapai, kita bisa marah. Ketika kita tidak ikhlas terhadap peristiwa, terhadap sifat orang lain, terhadap sebuah kejadian, kita juga marah. Ya, ketika kita punya sifat yaitu suka menilai dan menyalahkan orang lain, ya, ini juga bisa marah. Kita bisa marah. Jadi ini adalah semua penyebab kemarahan yang harus kita tangani sejak awal. Jangan sampai dia melebar jadi besar. Kita
kita tangani sejak awal, kita bekerja di situ agar kemarahan kita tidak terekspresi, tidak keluar dari diri kita dan menciptakan akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Kemudian kita harus tahu lagi, hidup ini tidak pasti. Hidup ini penuh perubahan. Hidup ini memiliki keajaiban dan tak terduga. Tetapi kita tidak berpikir seperti apa yang terjadi dalam hidup. Kita berpikir hidup itu pasti. Hidup itu seperti yang kita pikirkan. Itu menurut kita. Oleh karena itu, ketika kita membuat rencana, memiliki harapan, memiliki satu kerja keras, tiba-tiba semua itu tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, kita bakal marah. Nah, di sini hanya kita butuh pengertian bahwa hidup itu tidak pasti. Kita tidak tahu 1 menit lagi apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu. Ini kita harus pahami supaya kita bisa mengendalikan kemarahan itu di level penyebabnya. Kemudian apalagi ketika kita berada di luar zona nyaman, ya berarti ini kan tidak nyaman kita ya, kita tidak mungkin kita kebutuhan kita ya, keinginan kita ini sekarang namanya di luar zona nyaman, semuanya tidak terpenuhi. Di sini juga bisa menjadi pemicu kita marah. Dan kita harus tahu di luar zona nyaman adalah tempat untuk kita bertumbuh, tempat untuk kita belajar, tempat untuk kita mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kita harus bersyukur kalau di luar zona nyaman, jangan berkeluh kesah dan jangan marah. Saudara-saudara yang saya hormati, yang penting sehari-hari jagalah tubuh selalu bugar dan sehat. Jagalah pikiran selalu positif dan damai. Jagalah emosi selalu dalam sukacita, dalam kebahagiaan. Ya, jadi tubuh, pikiran, emosi ini selalu dalam keadaan penuh sukacita, penuh kedamaian setiap hari. Oke saudara, jadi mulailah mengendalikan marah, mulailah menjaga marah di level penyebabnya, di level pemicunya. Oke, hari ini sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa.